Jangan pensiunkan aset Anda. Rahasia medis menolak tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah rumah klasik warisan keluarga. Selama puluhan tahun, rumah ini telah melindungi kita dari panas dan hujan, tetap kokoh meski usia terus bertambah. Namun anehnya, saat memasuki masa pensiun, ada satu kamar di rumah ini yang justru kita kunci rapat-rapat. Lampunya dimatikan, jendelanya ditutup dan tidak pernah lagi kita kunjungi. Alasannya sering sederhana, sudah tua, malu, atau pasangan sudah tidak ada, untuk apa lagi? Padahal secara medis, membiarkan kamar itu tertutup selamanya justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kamar yang tidak pernah dirawat akan lembab, berjamur, dan perlahan merusak struktur rumah. Begitu juga dengan tubuh kita, fungsi yang tidak pernah digunakan bisa menurun lebih cepat. Dalam praktik sehari-hari, banyak pasien usia 60 hingga 70 tahun datang dengan keluhan serupa. Mereka sering buang air kecil di malam hari, sulit tidur, mudah lupa, dan merasa kehilangan rasa percaya diri sebagai pria. Ketika ditanya soal aktivitas seksual atau stimulasi diri, banyak yang menjawab dengan rasa malu. Bahkan ada yang sudah berhenti total selama bertahun-tahun karena merasa tidak pantas di usia mereka. Disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Menghentikan aktivitas seksual sepenuhnya bukan berarti menjaga kehormatan tubuh, melainkan membiarkan fungsi alami tubuh mengalami penurunan lebih cepat. Secara medis, ada beberapa alasan penting mengapa aktivitas ini tetap perlu dijaga, tentu dengan cara yang sehat dan wajar. Pertama, bagi pria, kelenjar prostat perlu dirawat secara alami. Ibarat bak yang terus terisi, jika tidak pernah dikosongkan, cairan bisa menumpuk dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi yang rutin dapat membantu menjaga kesehatan prostat. Kedua, aktivitas ini bisa menjadi obat tidur alami. Saat tubuh mencapai puncak relaksasi, otak melepaskan hormon seperti prolaktin dan oksitosin yang membantu tubuh menjadi lebih tenang. Hasilnya, tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Ketiga, ini juga berfungsi sebagai latihan otot panggul. Otot ini berperan penting dalam mengontrol buang air kecil. Jika otot melemah, risiko sering buang air kecil di malam hari akan meningkat. Keempat, aktivitas ini memberikan manfaat bagi otak. Saat tubuh merasakan kenikmatan, hormon seperti dopamin dan endorfin dilepaskan. Hormon ini membantu menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi risiko penurunan daya ingat. Kelima, yang tidak kalah penting adalah dampaknya pada kesehatan mental. Perasaan masih mampu dan berfungsi memberi dorongan besar pada rasa percaya diri. Ini menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah depresi di usia lanjut. Banyak yang kemudian bertanya, bagaimana jika sudah tidak memiliki pasangan? Atau merasa kemampuan tidak seperti dulu? Jawabannya sederhana, perubahan itu wajar. Hasrat memang bisa menurun seiring usia karena faktor hormon, tetapi bukan berarti harus berhenti total. Stimulasi diri dalam batas wajar merupakan hal yang normal secara medis. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari perawatan diri, sama seperti menjaga pola makan, berolahraga, atau merawat kebersihan tubuh. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri. Kenali tubuh secara perlahan, sesuaikan dengan kondisi, dan lakukan dengan nyaman. Untuk para perempuan, prinsip yang sama juga berlaku. Meski tidak memiliki prostat, aktivitas ini tetap membantu melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan organ reproduksi, serta membantu mengurangi stres. Yang terpenting adalah mengubah cara pandang. Aktivitas ini bukan semata soal hasrat, tetapi juga bagian dari menjaga kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Jadi, jangan biarkan usia menentukan batasan yang sebenarnya tidak perlu. Tubuh kita tetap membutuhkan perhatian, kehangatan, dan keseimbangan, apapun usia kita. Anda berhak merasa sehat, nyaman, dan bahagia hingga usia berapapun.